Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita lagi diramaikan kasus Holy Wings, yang di situ ada indikasi mencemarkan nama tokoh keagamaan lah, istilahnya orang yang disucikan dalam agama, meletakkan nama Muhammad dan Maria disandingkan dengan minuman keras. Cara etika memang sudah tidak benar ini. Ini perlu diluruskan, perlu disikapi. Bersyukur juga polisi sudah mengambil tindakan cepat menjaga terjadi ada konflik antar umat beragama. Di situ terjadi ada beberapa demo dari kelompok ormas yang menolak lah. Saya masih dalam koridor wajar lah. Saya nggak akan masuk ke dalam hukum negara ya, tentang undang-undang UTE yang menciptakan kegaduhan. Cuma saya ingin melihat ke depan ini. Saya perhatikan bangsa ini saat ini sering dibuat gaduh tentang isu agama yang sebenarnya tidak produktif. Problem isu agama ini tidak akan selesai sampai kiamat lah. Akan terjadi nanti perbedaan pandangan, orang salah bicara, menyinggung keyakinan orang lain. Ini terus akan terjadi. Kesatuan pandangan pendapat itu nanti setelah mati yo. Baru kita melihat situ ada satu telinga, satu kuping, satu arah. Coba saya ingin sharing lah. Bisa jadi pendapat saya ini salah. Kalau benar silahkan dipakai. Dalam agama itu mengajarkan perdamaian. Kenapa umat beragama ini sulit berdamai? Masing-masing mengedepankan emosi dan egonya. Mengatakan saya tersinggung. Akhirnya agama ini terus akan melahirkan kebencian-kebencian terus. Nanti ada satu kelompok merasa tidak terakomodir keadilannya. Kelompok minoritas melihat apa? Oh, ini sekarang ini keimanan mayoritas. Jadi kalau mayoritas itu bisa cepat tercapai, kehendaknya, marahnya itu tersalurkan, direspon. Sampai ada perkataan dari salah satu anggota PBB yang sebetulnya tidak enak gitu. Katanya pasal penista agama itu hanya untuk menekan minoritas. Emang faktanya ada terjadi. Ya seperti kasus Rizik dan UAS yang melecehkan ketuhanan kaum Kristen. Padahal jelas sekali dalam Al-Quran dilarang menghina sesembahan mereka. Berarti kalau saya tidak bersikap, berarti saya ingkar kepada kitab suci saya sendiri Al-Quran. Di mana di situ Tuhan melarang dan harus menjaga umat Islam jangan menghina sembahan mereka. Nah, saya melihat dari pihak Holy Wings ini mungkin. Dia tidak hendak ingin menghina Nabi Muhammad atau Maria. Karena dia juga akan beresiko dengan bisnisnya. Cuma mungkin ini karena orang wawasannya cetek kreatifnya, akhirnya mereka melontarkan. Seharusnya orang begini ini diberi pencerahan. Apalagi sudah memohon maaf. Kenapa? Kalau urusan keagamaan ini orang sulit membuka pintu maaf. Saya bukan berarti membenarkan. Janganlah kita nih menilai di negeri Pancasila ini dengan kacamata agama. Nanti akhirnya kita benturan terus. Monggo yang muslim nggak mau minum, nggak usah minum. Tapi ada hak yang lain, kelompok yang lain, untuk dia mau minum terserah. Untuk dia membuka itu ya terserah. Jangan terus kita membuat memaksakan satu kehendak dengan sudut pandang maaf Islam karena ini haram harus kita lawan. Gak boleh begitu. Hukum negara mengatur itu. Jadi biarkan negara yang mengatur tentang cara-cara orang untuk buka usaha. Saya ingin mengutip perkataan Nabi. Kata Nabi, aku tidak diutus untuk mengutuk. Aku diutus untuk memberi pencerahan dan kasih sayang. Kalau saya lihat amatin dalam Al-Quran pun juga jejak Nabi Muhammad itu, kalau dalam hal-hal kesalahan persepsi, kesalahan personal, yang maksudnya tidak berdampak kezaliman kepada orang itu pasti dikasih pencerahan. Dan kalau dalam ayat itu pasti di akhirnya itu pasti Tuhan Maha Penyayang, Maha Pengasih. Beda kalau sesuatu perbuatan zalim, menyerupkan orang lain, menyakitin orang lain, itu di situ ada murka Tuhan. Murka di sini bukan berarti Tuhan marah, hanya ingin mengingatkan, janganlah kamu berlaku zalim kepada manusia. Kenapa Tuhan marah? Karena hukum Tuhan ini di dunia ini sudah hukum kausalitas, sebab akibat. Siapa yang melakukan kebaikan,
dia akan menerima kebaikan nanti dari manusia, malaikat, dan alam. Begitupun sebaliknya, orang yang berlaku buruk, dia akan menerima keburukan nanti dari manusia, malaikat, dan alam. Jadi marah Tuhan dalam kitab Al-Quran itu bukan semata marah ingin menghukum, tapi suatu apa? Kritik, warning keras, hati-hati kamu. Nah, tapi saya lihat saat ini apa? Sulit sekali manusia itu berlaku seperti Nabi Muhammad ini. Semua mengedepankan permusuhan, mengutuk. Kenapa nggak dikasih pencerahan dulu? Oh, nanti kalau sudah takutnya dikhawatirkan, nanti kalau sudah dikasih pencerahan, nanti mereka ada salah lagi. Jangan pernah berpikir berhenti bahwasanya nanti agama ini tidak menciptakan masalah. Akan terus menciptakan masalah. Pertama, karena ada orang awam. Kedua, karena orang berpikir. Berpikir itu progresif. Jadi akan terjadi nanti apa? Perbedaan pandangan. Bisa jadi dikoreksi pandangan. Nah, sementara nanti orang-orang yang melihat ini apa? Menganggap sesuatu yang beda di kepala dia, pandangan itu sesat. Akhirnya apa? Timbul kriminalisasi. Itu yang tidak benar. Nah, saya kepingin jejak yang terjadi di Hollywood ini, ada kumpulan seorang ulama atau pendakwah-pendakwah dari semua agama yang membuat wadah, baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, duduk dalam satu wadah. Apabila ada kasus-kasus keagamaan, mereka bisa menyelesaikan dengan perdamaian. Maaf, kemarin seperti Ketua MUI menyebut, secara pribadi dia memaafkan, itu suatu hal yang baik. Cuma mereka melepaskan hukum pada hukum negara. Di sini saya tidak ingin masuk kasus hukum negara. Saya ingin keagamaan ini ditampung oleh orang-orang ahli agama yang nantinya apa? Bisa saling memaafkan, membawa perdamaian, tidak ada permusuhan, tidak harus dipaksa-paksa apa ya, maaf ya. Hukuman penjara atau apapun ini nggak menyelesaikan. Akan terjadi nanti dendam-dendam yang lain terus. Akhirnya apa? Agama ini tidak menjadikan kita baik apa? Akan melahirkan permusuhan. Yang saya khawatir itu apa? Akan merusak sendi-sendi NKRI ini yang sudah di Pancasila. Padahal di Pancasila ada gotong royong. Kenapa kita nggak lakukan itu? Itu masalah kaidah hukum dan kita bagaimana memperlakukan. Jadi di sini saya berharap ulama itu harusnya menenangkan umat manusia. Oh, itu mereka salah. Justru yang salah itu diluruskan. Yang salah itu dipeluk. Supaya apa? Tidak salah nanti. Nah, kalau dengan kekeluargaan ini kan semua damai. Kalau dengan permusuhan, akhirnya mereka nanti ada yang orang cuma karena salah ngomong. Saya yakin yang juga di Hollywood itu bukan ahli-ahli agama. Wajar kalau mereka ada salah persepsi, salah penilaian, bisa saja. Beda kalau seorang ulama yang berlaku salah, itu justru akan ada peringatan. Tapi kembalikan, sehebat-hebat ulama atau pendakwah semua yang ada di negeri ini, tidak mewakili kesucian agama tersebut. Masing-masing. Jadi kemungkinan salah itu ada. Jangan suka memutrakan dirinya paling benar. Dan itu lagi yang saya sayangkan lagi apa? Malah ada penutupan itu Hollywood oleh Pemda DKI. Hanya Pemda DKI menutup. Dengan membuat alasan katanya kurang surat. Loh, justru di sini membuktikan apa? Kinerja Pemda DKI atau Gubernur DKI itu nggak benar. Kok mereka sudah buka sekian lama, sudah usaha, kok sekarang dicari-cari kesalahannya katanya kurang lengkap, akhirnya ditutup. Saya malah curiga. Karena ini tahun politik, yang ribut cuma DKI. Saya curiga juga, karena ini ada bau agama, akhirnya ditutup. Akhirnya terjadi apa? Politisasi agama lagi. Agama dijadikan kuda. Akhirnya apa? Ditutuplah Hollywood itu. Gak memfikirkan itu. Berapa banyak yang kerja di situ? Berapa banyak yang cari nafkah di situ? Ini kondisi COVID. Orang mau cari kerja susah. Kenapa kalau pemerintah daerah malah cuma mudahnya menutup? Anda nggak berpikir apa besok kalau pegawai nggak cari nafkah? Bagaimana keluarganya? Harusnya Anda tuh menjaga, jangan mudah segala sesuatu menutup apa? Yang menyangkut maslahat banyak orang yang hidup di situ. Jangan mudah-mudahnya. Kalau emang kurang surat-suratnya, ya dibantu aja. Karena Hollywood ini bukan hanya di Jakarta, ada di seluruh Indonesia. Daerah lain nggak mempermasalahkan. Ini lagi saya bilang, perilaku busuk itu. Kalau cuma hanya karena politik untuk meraih kekuasaan, terus membunuh ladang orang untuk cari makan, itu bahaya itu. Dan nggak akan sampai itu ambisi Anda nanti. Justru Anda akan dapat dari murka.
Terlepas urusan haram halal itu bukan urusan kita. Itu biar urusan Tuhan. Belum tentu orang yang kerja tempat baik juga semuanya halal dimakan. Orang juga banyak korupsi. Jadi nggak usah sok merasa, oh saya nggak kerja tempat bar gini-gini, saya suci. Enggak, Anda makan duit orang lebih haram daripada minum bir. Kalau Anda minum bir itu masih buat pribadi Anda. Tapi kalau Anda makan duit orang korupsi, itu Anda makan nyawa orang yang sebanyak. Saya nggak mau menilai keimanan orang. Cuma saya sayangkan kemarin ada penutupan semua Holy Wing. Ini apa ini? Harusnya pemerintah itu membantu. Kalau terus begini Indonesia, besok nggak ada investor mau masuk Indonesia. Kok dadakan sudah membangun sekian banyak? Ada berapa outlet di Jakarta? Puluhan. Terus soal semudah itu ditutup. Ini kan nggak bener ini. Besok siapa yang mau naruh investasi di Indonesia? Nggak ada. Ini saya bilang, berganti gubernur yang dulu baik, sekarang ganti gubernur jual identitas nama ini. Jadi semua tuh orang yang di luar tuh punya kekhawatiran kalau mau investasi di Indonesia akan ada letupan-letupan yang bau agama, yang bisa sesaat menutup orang, yang bisa sesaat menghancurkan orang. Ini yang paling ditakutkan oleh investor dari luar, nggak mau masuk ke Indonesia. Malaysia nggak begini. Akhirnya apa? Yang ramai apa? Investor banyak di Vietnam, di Thailand. Kita akhirnya tertinggal. Kita sibuk urus penista agama. Tidak ada tuh penista agama. Kalau semua orang mau ikutin jejak Nabi apa? Jangan suka mengutuk, karena Nabi nggak pernah mengutuk orang. Nabi terus memberi pencerahan. Dicariin orang yang deket dikasih pencerahan. Dan yang paling hebat dari Nabi apa? Belas kasih. Tidak ada dendam. Kalau orang sudah belas kasih apa? Yang ada apa? Welas dan asih. Bukan dendam, bukan amarah. Saya mintalah kepada pemerintah pusat juga perlu intervensi kalau pada pemda-pemda yang begini. Jangan sembarangan main tutup-tutup aja. Banyak yang hidup, ribuan pegawai di situ. Saya nggak pernah nginjek Holy Wing. Tapi saya merasakan gimana dukanya mereka tuh semua di situ. Gimana mereka pegawai ketakutan kalau ditutup. Jadi tolonglah, jangan segala sesuatu dikaitkan dengan isu politik, dijadikan kuda politik. Dan lagi saya minta apa? Dalam hal-hal keagamaan, marilah kita selesaikan dengan kekeluargaan. Diberi pencerahan. Di sini fungsinya pendeta, kiai duduk bareng, memberi pencerahan. Karena agama itu diturunkan kepada apa? Diperuntukkan untuk orang-orang yang belum beres. Orang yang salah ngomong, orang yang tersesat, itu dirangkul, dipeluk. Kita tetap harus berlaku baik. Kita beragama, jangan merubah diri kita jadi Tuhan. Kita nggak usah ngurusin orang lain. Diri kita sendiri dosanya masih banyak. Ngapain kita meribut dosa orang lain? Dan agama itu diturunkan itu untuk perorangan, bukan untuk rombongan. Selama diri Anda belum baik, sibukkan dengan aib Anda dulu. Nggak usah sibuk dengan aib orang. Karena masing-masing punya tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Itu aja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum.